Domba Garut. Sebagian orang mungkin belum tahu domba Garut, asal muasal domba Garut sendiri seperti apa. Dulu awal mula domba Garut itu adalah domba lokal yang dikawin silangkan dengan domba merino dan kapsad di Cibuluh, Desa Sukawangi, Garut. Itu yang pertama kali mengawin silangkannya itu KF Hall itu pada tahun 1664. Yang kita tahu itu ya itu domba Garut itu seperti itu. Awal mulanya dari situ. Terus jadilah domba Garut sampai sekarang. Kurang lebih di Indonesia itu domba Garut yang bagus itu ada lebih dari 400.000 ekor yang bagus. Rata-rata ya domba Garut itu punya ciri khas tersendiri, yaitu kalau dicukur depannya dibiarin, jadi kalau istilah bahasa Garutnya itu nyinga. Bentuknya sendiri dibikin menyerupai singa. Dan domba yang bagus itu dilihat dari postur sendiri, bobot, tanduk juga. Pokoknya kalau di cowok itu model lah. Untuk lebih jelasnya, kita kedatangan seorang tamu, yaitu Asep Hadiat. Dia adalah anak muda pengusaha domba yang mungkin lebih udah lumayan expert juga. Tapi di Pangalengan, karena di Pangalengan itu mungkin baru sedikit pengusaha dan peternak domba kayak Asep ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung aja ngobrol berbincang santai dengan Asep Hadiat di sini dalam acara Nyentrik Tapi Nyentrik masih di Bapeng Channel. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng musim kuring agan gani di dieu dina acara Nyintrik Tapi Nyentrik masih di Bapeng Channel. Pemirsa, ayeuna sedikit suasanana rada beda. Ayeuna kasumpingan bintang tamu pengusaha muda, pengusaha, peternak dan pedagang juga. Ya anjeuna bergelut lah, pokoknya mah udah expert we dina hal perdombaan. Kanggo langkung jelasna, urang langsung taros wae ka jalmina. Sareng teu hilap ye, wengi ieu acara urang disponsori ku Martabak Ipan ulah hilap di Jalan Raya Citere Pintu RT 2 RW 16 di Citere. Sumping wae langsung martabakna dijamin edun, pokoknya udah deyeun lah. Martabak Ipannya ulah hilap. Karena langsung wae urang taros ka sareng saha teh Kang? Kang Asep. Asep, alhamdulillah. Kumaha Kang Asep? Hoyong naros kumaha Kang Asep ngawitan tertarik karena bisnis atanapi beternak domba. Awal mulanya sih kita dari hobi dulu ya. Hobi. Kita karena sayang hewan. Ya. Nah, awal mulanya kita sayang. Baru kita ada rasa pengen lah. Tertarik. Awal mulanya sih kita cuma coba-coba 1-2 ekor. 1-2 ekor. Iya. Awal mulanya. Tahun berapa? Dari 2010. 2010 lumayan lama juga pemirsa. 2010 tuh. 2010. Terus berjalan, terus awal mulanya kita tuh ternak beli dari para bandar yang ada di Pangalengan tentunya. Awal mulanya dari Pangalengan. Nah, kita bergelut 1 tahun berjalan, kita ternak dulu. Dari situ kita timbul rasa pengen membudidayakan si domba tersebut. Kita awal mulanya kita kan belum tahu jenis-jenis domba tersebut, kita nggak tahu jenisnya apa. Nah, dari situ kita sambil berjalan, waktu berjalan, seiring berjalannya waktu, ya.
Kita main-main terus, kita main di medsos terutama ya. Oh, udah main di medsos juga. Udah. Kita main-main sana sini silaturahmi kandang 1 ke kandang 2. Masih di sekitaran Pangalengan. Pangalengan belum belum keluar daerah dari Pangalengan, masih di Pangalengan. 1 tahun berjalan, nah kita ada timbul pengen lebih keluar, serius lagi. Iya, menggelutinya dengan betul-betul kita harus fokus. Nah dari situ timbul kita pengen mencoba untuk jual beli. Setelah apa? Beternak. Budidaya, terus kita jalan ke tahap kedua. Kita belajar untuk dagang, jual beli, mencoba. Karena mungkin dari beternak sendiri ada permintaan, yang membeli. Iya, ada. Sebelum ke jual beli, pertama kali dipelihara itu berapa ekor? Cuman 3 pasang. 3 pasang. Iya, jantan 1. Jadi jantannya kita cukup cuman satu aja. Betina 3. Iya. Dari situ kan kita kan domba 6 bulan lah. Udah bisa lahiran. Dari pengawinan sampai kita hasil panen itu 6 bulan. Paling telat 6 bulan. Kalau anak tunggal bisa 1 anak paling 4 sampai 5 bulan itu udah lahiran. Anaknya. Terus dari situ ada permintaan. Nah, kita kan pasti udah main sana sini lah. Kita silaturahmi kandang 1 gimana barangnya. Terus kualitasnya gimana? Perbandingan juga. Terus buat kita ada pengalaman baru lah. Nah, dari situ kita timbul pengen lebih luas lagi dalam mengembangkan bisnis ini. Menggelutinya terus lebih dalam lah. Terus kemudian berjalan. Tahun kedua, jadi 1 tahun maju kedua, kita rekan-rekan kandang kan ada. Adalah. Jadi udah banyak rekanan. Ada anggota lah. Ya. Di situ kita main jual beli. Nah, kita mainnya dulu tuh khusus untuk pembibitan dulu. Bahan kita jualnya anak bisa dijual belikan 3 sampai 4 bulan. Kisaran harga berapa anak itu? Anak kalau yang biasa standar ya 1,3 standar. Kalau bahan-bahan biasa. Kalau kita mau garutan 1,5 sampai 2,5. Anak. Usia 3 sampai 4 bulan. Terus yang ingin saya tanyakan itu, tahu dari mana itu kambing bagus apa tidaknya? Soalnya saya 2 kali pengalaman ketipu. Bener. Bilang saya beli hamil. Ya. Pas nunggu 6 bulan nggak lahiran juga. Ketipu bener-bener. Tahu bagus dari ya mungkin dari mana? Coba dijelasin. Awal mulanya kita harus tahu bibit bobotnya gimana si domba tersebut. Nah, misalkan kita lihat dari bentuknya. Kalau untuk domba Garut asli, telinga rumpung. Rumpung itu kayak gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau domba lokal itu panjang. Kayak daun singkong lah. Seperti itu. Kalau untuk domba Garut, rumpung. Jadi telinga ada, cuman paling 2 sentian. 2 sampai 3 senti. Iya, lebih. Terus dari bentuk juga beda. Jadi kalau misalkan postur domba Garut, itu terbilang posturnya big. Besar. Presisi ya, bagus gitu ya. Bentuknya. Terus kalau untuk jantan kelihatannya bagusnya tuh dari mulai kita lihat dari muka, warna juga mempengaruhi. Terus yang paling misalkan kalau untuk betina, jadi kita kembali lagi ke si jantan gimana? Bukan. Kalau untuk jantan paling cukup 1 aja. Bukan dominan jantan apa betina? Misalnya gini, betina biasa-biasa aja tapi jantannya bagus. Harus kedua-duanya. Mutlak itu. Kalau untuk menghasilkan bibit yang bagus. Jantan harus kita perhatikan terutama di postur badan, bentuk tanuk. Bentuk tanuk kan kita maunya yang gimana?
adalah variatif, Hmm. macem-macem lah ada. Nah, terus awal mulanya jualan sendiri gimana? Stepnya seperti apa? Kita biasanya kalau misalkan kita kan udah pengalaman kita main ke kandang 1, kandang 2 nih. Orang Udah ada. 1, 2 mungkin Mm-mm. pada kenal. Mm-mm. Nah, dari situ kan biasanya satu mulut ke mulut yang lain biasanya. Nah, dari situ Medsos medsos juga. juga Dari situ terus main-main misalkan 1 tambah 1 kan kita kenalan makin banyak nih. Bertambahlah alhamdulillah sampai sekarang berjalan udah mau jalan 6 tahun kali. 6 tahun 6 tahun alhamdulillah. alhamdulillah. Itu kebanyakan pesanan dombanya spesifikasinya yang gimana sih pengennya? Kalau untuk di Pangalengan kita masih awam, bisa dibilang awam kalau Pangalengan. Karena kalau Pangalengan kan di sini jarang-jarang domba tangkas. Kelasnya paling kelas petani, peternak. Dan untuk dipotong. Potong kebanyakan untuk dipotong. Domba akikah, kurban, paling itu. Kalau kita pasokan di kandang itu variatif. Dari bahan itu kan anak, petetan lah kalau bahasanya. Bahan, terus untuk kelas tangkas ada juga, bibitan ada, yang hamil ada. Jadi kita semua spek punya. Semua spek punya. Dari yang kalau buat petani, buat peternak bisa kelas penghobi. Terus yang membedakan ini yang buat kambing potong, ini yang buat tangkas, ini yang buat kurban itu seperti apa sih? Kebanyakan sih kalau kita melihatnya gini. Awal mula jadi kita harus punya catatan masing-masing, prediksi masing-masing. Karena kan nggak instan. Harus tahu pengalaman juga. Jadi kalau mau misalkan enaknya sih kita lihat langsung. Ya, jadi kita jelasinnya lebih enak. Ini domba-domba buat kurban. Terkadang kan kurban juga kalau misalkan orang-orang tertentu pengen bobot yang berat. Badannya tinggi, panjang, terus warna ganteng lah kalau di cowok mah gitu. Kalau kisaran harga sendiri variatif apa gimana? Dari berapa sampai ke berapa? Untuk betina misalkan usia 3 bulan siap. Kalau untuk siap kawin 8 sampai 10 bulan. Oh, 8 sampai 10 bulan. Kalau yang 3 bulan betina kita kalau misalkan untuk kelas petani dari 700.000 aja. Oh, 700.000 murah. Udah paling itu udah bisa dibilang bagus lah. Kalau untuk petani. Terus kalau untuk kelas penghobi 1 juta. 1 juta. Beda lagi itu jenisnya. Beda lagi jenisnya. Jadi kelihatannya gini. Pantesan saya ketipu. Soalnya nggak tahu awam bener. Karena gini kan, biasanya sih penilaian orang kan beda-beda. Terkadang domba itu aja. Terkadang kita punya 1 domba nih. Bisa harga bisa beda. Tergantung siapa yang datang, siapa yang belanja. Biasanya gitu. Kalau kita kan masa sama tetangga atau pribumi asli misalkan, nggak mungkin kita harganya ditinggi-tinggiin. Soalnya kita ntar takutnya orang itu kecewa, satu pindah tangan, kembali lagi ke sini, di situ mah mahal. Terus kita kan misalkan ketipu, dia speknya nggak seperti yang dia inginkan, kecewa. Jadi berusaha untuk jujur lah, terus. Ya, kita diutamain kejujuran, terus biar maslahat lah, biar barokah lah, biar enak. Kita jadi kan kita juga kan sebagai pemain nih bisa dibilang bandar lah. Jadi kalau misalkan kita nggak punya petani, kita butuh barang mau cari kemana gitu. Jadi saling menguntungkan, saling menjaga juga gitu. Tuh pemirsa, di usia muda seperti Kang Asep ini, Kang Asep berapa tahun sekarang? Sekarang 30 lebih lah. 30 lebih tuh udah jadi pengusaha kambing yang sukses. Jadi di Pangalengan kalau pemirsa butuh buat akikah, butuh buat dipelihara juga, butuh buat aduan, butuh buat potong segala macem, datang aja ke Kang Asep.
Di mana Kang Asep alamatnya kalau boleh tahu? Saya kandang di Kampung Legok Bako. Legok Bako. Ya, bisa dibilang kalau sekarang kan ada apa penggantian nama lah. Kampung Mulyana, RT 1, RW 6. Kita kebanyakannya datang aja ke situ. Lihat langsung ke kandang. Pilih-pilih langsung. Tuh, buat pemirsa di Pengalengan langsung aja ke Kang Asep kalau butuh domba yang bagus. Insya Allah senang mau nipu Kang Asep mah. Insya Allah. Tuyur, soalnya naon. Peryogi teh manjang, kami barokah. Nah, begitu. Kang Asep break dulu sebentar ya. Kita lihat preview Kang Asep di kandang seperti apa. Siap. Ya, pemirsa saksikan masih di Bapeng Channel dalam acara Nyentrik Tapi Nyentrik. Kita lihat preview Kang Asep di kandang. Sampai jumpa. Oke pemirsa, kita lihat bagaimana sih aktivitas Kang Asep dalam memelihara kambing-kambing atau domba yang sudah dipastikan bagus-bagus dan banyak sekali varian di dalamnya. Mari kita saksikan. Kandang dari Kang Asep, PD Barokah, Al Barokah. Kita lihat langsung aktivitas Kang Asep di dalam seperti apa. Ayo, saya. Wah, ini dia nih, kambing-kambing kayak domba-domba. Bagus mas. Oh, Kang Asep. Alhamdulillah saya sama itu. Alhamdulillah. Wilujeng sumping ya hatur nuhun. Ya hoyong mastikeun teh ningal-ningal kumaha stekna nih. Mohon kumaha. Cek Kang Asep nu kumaha wae ieu da abdi mah. Ieu mah pamieun kieu mah kangge bahan-bahan kangge petarung. Mohon. Iya, paling dia sayana. Kado 2 sih. Stok anu ready ayeuna mah 2 ekor. Petarungnya ayeuna sanesna kangge bahan potongan mah milik kangge pembibitan teh. Iya. Induk bawaana. Apalah. Tuh, spek-speknya. Seueur pisan pemirsa. Kangge stok bahan kangge Raya Agung Idul Adha. 1, 2, 3. Banyak lah kalau untuk bahan-bahan stok Idul Adha Raya Agung. Iya mah. Jangan super lain. Jadi bariekeun kieu ya ningali ya. Oh ieu teh kandang portable oge sami. Bongkarnya ieu pasang. Idealna kandang sendiri lamun nu bagus teh ukuran tergantung si domba. Kalau misalkan untuk kelas A ini kecilan. Biasanya kalau pakai untuk kelas A yang 1 meter kali 1 meter. 1 kali 1 meter lebar. Ke belakangnya tuh 1 meter 20. 1 meter cukupnya leluasa. Leluasa kalau yang ini kan cuma 65. Ini terlalu sempit. Sedangkan dombanya sendiri gede pisannya. Tara ngaruksak kita lamun dia nubruk. Ya namin lagi aduh pasti aya wae. Ayo ke orang ngobrol-ngobrol di itu sareng Kang Asep ya. Jadi Kang Asep bisa dijelasin lagi spek-spek yang tadi itu siga kumaha sih nu detailnya gitu nya. Yang buat apa, beda kriteria kan? Betul. Jadi gini, kita kan melayani semua tipe ya, varian lah kalau bisa dibilang. Jadi sesuai siapa yang datang, misalkan si Akang nih, misalnya mau pembibitan, kita siapin. Beda lagi. Terus ada misalkan untuk pengembangbiakan stok Idul Adha. Oh gitu. Kalau untuk stok Idul Adha, kita varian. Harganya kan gimana postur si domba tersebut gimana, ABC lah. Kalau ada istilah yang buat kurban sendiri itu ada yang sudah namun membahas manjing, punglak. Artinya seperti apa? Ganti gigi. Kalau di domba tuh usianya 1 tahun ganti gigi, di tengahnya jadi besar 2. Oh, jadi itu udah cukup buat kurban. Kalau kita bicaranya internasional, nasional kita 6 bulan untuk domba, 1 tahun 12 bulan
untuk kambing. Domba sama kambing beda. Beda ya. Domba mah 6 bulan udah bisa kita pakai akikah, kurban. Tapi kembali lagi ke yang punya niat masing-masing. Soalnya kan kita budaya lah. Jadi yang rata-rata yang usia udah siap buat kurban itu usianya berapa? Kalau minimal 6 bulan, kalau untuk domba 6 bulan. Kalau untuk kambing 1 tahun. Tapi kembali lagi karena kan budaya kita di sini kental. Pengennya udah manjing lah. Udah manjing itu 1 tahun aja. Usia manjing. Oh, jadi rata-rata yang dipakai usia 1 tahun lebih. 1 tahun lebih kebanyakan. Dan postur juga mungkin udah kelihatan gede, sesek gitunya. Gimana domba? Gimana sama aja. Beda masalah lagi. postur mah. Itu tuh banyak sekali variannya benar. Jadi saya mah kalau yang awam Iya. susah ngebedain mana yang buat ini hampir sama weh gitu. Kelihatannya ya. Kalau sekilas mah ya. Coba dijelasin yang Bisa. Kita misalkan mau apa? Review misalkan yang kelas biasa ya. Misalkan kita buka harga dari harga 1,8. 1,8 ini yang kedua nih. yang bukan untuk stok kurban Stok kurban atau akikah. Umurnya ini 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Kisaran 6-7 bulan. Udah Kalau yang manjing 10 juga. bulan ya. 10 bulan kita jual di harga 2,5. 2,5. Terus Yang udah kupang 2,8. lumayan juga ya, banyak sekali ya. Bedanya selisihnya dikit-dikit, cuman kalau kita bicara timbang hidup bisa. Kalau kelihatan segini kan kelihatan sama, tapi di berat badan beda. Oh, bobot sendiri Bobot beda. sendiri beda. Kalau ini yang kelas 3,5 3,5 sudah gini. ya, 3,5. Kelihatan dari bentuk tanduknya udah melengkung, terus ada bedalah simanya kalau gitu. Jadi buat pejantan juga bisa ya. Bisa, cuman kalau buat pejantan pilihnya yang kayak gini bisa. Kelas super. Kelas super. Kalau untuk di bahan Tarkal Idul Adha bisa aja, kelasnya masuknya istimewa. Istimewa. Harga sendiri 6,5 sampai 8. wow. Hanya orang-orang tertentu lah. Soalnya kan bahannya juga dari usia udah beda. Kalau domba Garut kayak gini, usia 3 bulan, kalau dibandingin domba sayur, besaran ini. Itu kan spek domba sayur yang Domba putih. sayur yang putih yang ini nih. Ini usia 6 bulan, ini 3 bulan, tapi Iya. gedenya Beda. nah segini mah baru jelas nih. Oke pemirsa, untuk penutup Kang Asep, kalau ada misalkan warga Pengalengan yang butuh domba Kang Asep itu harus kemana? Mungkin belum banyak orang yang tahu, termasuk saya sendiri baru ya? Baru pertama kali tahu bahwa di Pengalengan sendiri ada peternakan pengembangbiakan domba Garut seperti ya yang bagus lah, yang modern seperti inilah. Mungkin silahkan dijelaskan. Kalau untuk alamat sih Kampung Legok Bako, RT 1 RW 6, Desa Marga Mulia, Desa Marga Mulia, Pangalengan. Sebelum terminal ya. Ya, Kalau dari arah Banjaran. Kalau dari arah Banjaran sebelum terminal patokannya Gudang Biru aja, PD Hikmah. Patokannya ada di situ biar enak, strategis sih. Nah, Kang Asep ya silahkan dijelasin menyediakan. Saya di sini ready stock semua ukuran sesuai dengan apa ya? Permintaan lah. Permintaan. Apapun itu Kang Asep
bisa diusahain, disediain. termasuk untuk pedaging juga ada, pembibitan, pengembang biakan untuk kelas tangkas, aduan, bahan aduan ada, Istimewa juga istimewa juga ada. Kita ya kembali lagi ke konsumen, Siap. mintanya yang gimana, speknya. Pemirsa, katanya silahkan datang aja langsung ke Legok Bako, hubungi Kang Asep di mungkin kita akan nulis nanti nomor kontak Kang Kontak Asep sendiri. personnya. Kontak person Kang Asep. Sampai di sini dulu perjumpaan kita edisi pengembang biakan domba dengan Kang Asep Hadian di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan di Nyemprek Tapi Nyentrik di Bapeng Channel. Sampai jumpa. Ini teh udah mulai pemirsa punten bisa dia ya katumpulkeun ku nikmatna martabak Ipan ya alhamdulillah ya wengi ieu disponsori ku martabak Ipan Jalan Raya Citere Pintu RT 2 RW 16 Citere sok sumping wae ka martabak Ipan teh dijamin martabakna enak pisan asli kanggo nu sanesna sponsor mangga diantos. Kita kembali lagi bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyentrik Tapi Nyentrik di Bapeng Channel masih. Kita lanjutkan Kang Asep. Mohon. Tadi ninggalnya preview nu tadi berbagai macam, berbagai spek, terusnya saya ge lihat ayeuna mah sedikit tahu lah teu awam teuing. Mohon. Domba sendiri itu banyak variatif dan nya hoyong jelas mah kedah ninggal langsung Laras pisan. nya Janten kan kieu. Lamun orang misalkan punya keinginan pengen ternak, misalnya kita pengen ternak atau barangkali mau join atau bisa juga sistemnya bebas. Jadi ngagaduh itu seperti apa sih? Kalau untuk menggadu itu kan biasanya orang menyimpan saham misalkan 1 sampai 5 juta. 1 juta sampai 5 juta atau misalkan bisa lebih lah. Bisa lebih. Tergantung siapa yang mau simpen dana itu. Bisa juga. Bisa juga. Gitu. Terus harga sendiri yang tadi ditunjukkan teh kambing teh domba teh berapa sih Kang Asep nu nya variatifnya berapa wae gitu. Kalau untuk betina, misalkan betina ya, kita jual di harga 700 sampai 2,5. 2,5. Itu tergantung kembali lagi ke spek masing-masing. Kalau jantan sendiri? Jantan paling murah itu 1,3 sampai 10 juta terkadang. 10 juta nyampe. Allahu Akbar. Terkadang kalau untuk jantan kelas istimewa nggak bisa disebutin nominal. Jadi itu mah hobi aja. Jadi beli teh tergantung maunya dia berapa. Maunya dia. Tergantung dia speknya gimana. Terus dia mau buat apa. Jadi lamun bogoh mah harga tidak masalah. Iya, betul banget. Mantap itu namanya. Itulah keunggulan domba. Kan domba misalkan kita kan itu warisan lah. Bisa dibilang warisan leluhur lah. Terus kalau anak sendiri misalkan saya sendiri nih pengen punya anak, beli berapa gitu kan bibitan yang bagus tuh yang unggul 2,5 udah sepasang 2,5 yang bagus itu teh yang bagus yang misalkan garutan ntar mau ternak terus si jantannya kalau udah dewasa kita mau main-main lah kontes bisa juga tangkas bisa itu udah bahan aduan kalau bahasa di sini mah domba tangkas domba aduan gitu. Nah Kang Asep tuh pesan untuk masyarakat Pengalengan yang masih awam terhadap domba teh seperti apa sih? Sok dijelaskan ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Asep Hadian. Iya. Asli orang Pangalengan. Anu sadidintena ngingu karena dombana variatif. Iya. Tergantung
spek sareng tergantung deh karena hoyong pembeli. Namina kangnya ai namina pembeli mah benten resep benten hoyong anu ternak tanapi hoyong kanggo potong Idul Adha iya tanapi akikah siap ready semua spek semua ukuran tipe. Kalau kita misalkan butuhnya untuk peternakan beda harga mulai dari untuk betina ya 3 bulan 700.000 sampai 2,5 tergantung usia induk domba. Kalau untuk jantan 1,3 sampai sekian. Kenapa dibilang sekian? Karena kita nggak tahu konsumen maunya yang gimana gitu. Kita cuma bisa ngadain aja barang yang sesuai yang diinginkan si calon pembeli. Nah, kalau misalkan pengen tanya-tanya komunikasi atau mau survei ke kandang silakan langsung datang aja. Langsung aja datang. Kita berbagi ilmu lah. Bukan kita ngobrol sambil ngopi di kandang. Biar tahulah gitu. Insya Allah pemirsa mau ketipu ari langsung sumping sa tempat nama. Tah Kang Asep, terus dijelaskan gitu mah. Harapan Kang Asep ke depan seperti apa? Harapan saya sih semoga aja kan kita ekonomi sekarang lagi merendah diakibatkan COVID kan. Nah, misalkan kalau untuk orang-orang yang misalkan pagi pergi ke kebun, nah kalau kita punya ternak, pulang kita nggak kosong gitulah. Nggak kosong. Kita minimal punya simpenan untuk hari esok atau 1 bulan 1 tahun ke depan. Menarik sekali nih pemirsa nih. Kalau misalkan masyarakat Pengalengan di sini yang punya kerja ke kebun setengah hari lah. Setengah hari itu Kang Asep mengusulkan nggak ada salahnya apabila sambil beternak kambing domba. Jadi pulang kerja kita bisa ngarit. Iya. Jadi nggak tangan kosong. Jadi bisa itu mendapatkan penghasilan tambahan juga ya, buat tabungan lah. Tabungan. Bisa 6 bulan sekalinya. Iya. Tuh. Sangat-sangat menarik benar itu mah. Harga tertinggi kan kita jual kalau untuk petani ya, kelas petani. Pas mau misalkan sekarang kan bentar lagi mau Idul Adha. Menjelang Idul Adha. Udah kalau lumayan tinggi. Udah Sawal tuh kalau Sawal setelah Lebaran harga udah mulai tinggi. Beda lagi ya. Beda lagi karena kan mau udah raya. Pemirsa pada meser domba mending ti ayeuna ieu. Bisa booking. Murah kene Kang Asep. Terus kumaha harapanna Kang Asep ke depannya? Siga kumaha sih? Mudah-mudahan sih kan sekarang alhamdulillah berternak itu menjanjikan lah keuntungannya. Jauh dari kata rugi. Paling kalau bener mah. Kalau bener kita rawatnya. Paling kerugian di domba itu paling kematian. Cuman jarang. Ya, itu mah tangan masing-masing. 10% lah itu mah. Ya. Boleh dikatakan. Kalau misalkan kita punya keinginan untuk beternak, cobalah review dari sekarang lah. Cik, Kang Asep hayang ngaroseula hal yang paling tidak mengenakan selama berternak itu sih aku masih. Aya wae. Ada sih. Aya wae. Iya, karena misalnya gimana? Beternak tuh kan kita harus menjadi lebih dari makanan lebih dari kita yang makan gitu. Kenapa? Bisa dibilang gitu kita double. Karena kalau misalkan kita pekerjaan nggak bisa ditunda, nggak tahu panas, hujan, itu aja kelemahannya itu. Tapi sekarang kan ada yang konsentrat, salah makanan tambahan bisa. Kalau Kang Asep sendiri ngasih makan teh rumput alami murni rumput atau tambahan ada tambahan? Kalau untuk bulan-bulan selain bulan Rayagung, saya murni pakai rumput hijauan, rumput alami. Kalau misalkan kita stok banyak, baru kita pakai hampas, konsentrat juga. Biar kan konsumen kan kebanyakan yang titip nih. Belanja misalkan 1 bulan sebelum hari H, misalkan Idul Adha ya. Nah, untuk menghindari kekecewaan konsumen, kenapa dibeli misalkan
gede kok sekarang jadi kurus, misalkan gitu kan. Oh, dititip juga ada, Bisa. dibeli, dititip Bisa. bisa. Kalau untuk Idul Adha, kan kebanyakan kalau untuk Idul Adha, kalau misalkan 1 minggu terakhir menjelang hari H, harga tinggi. Terus barang kan udah tinggal beberapa ekor lah. Kalau 1 bulan masih ready stock. Jadi hal negatifnya mah hampir nggak ada apalah. Nggak ada. Insya Allah menjanjikan untuk Menjanjikan pemirsa sih. beternak domba sendiri itu di Pangalengan ya belum ini juga sih, belum rame juga masih sedikit lah. Sedikit karena kan belum tahu keuntungannya. Terkadang kalau misalkan kita dibanding peternak sapi, lebih menjanjikan di domba. Pasti iritnya lebih irit. Di biaya modal utama aja udah beda. Satu kandang untuk satu kandang untuk satu sapi. Misalkan kita main ke kandang sapi nih, kita hitung jumlah sapinya berapa dengan kalkulasi. Harga. Iya, misalkan satu rumah yang ternak sapi, modal utama lebih dari 50. Pasti 50 jutaan lebih untuk mencukupi sehari-hari. Karena sapi sendiri sekarang berapa sapi cek? Yang biasa 15 yang juta. lebih. Terkadang kalau yang keluar susunya lumayan banyak, 20 ke atas. Oh, benar-benar tuh. Kalau di domba berapa ekor? Tapi kalau di dombanya banyak. Ya, cuman kan kerugian atau bukan kerugian, kekurangan di domba itu kan nggak menghasilkan tiap hari. Oh, per 6 bulan sekali. Per 6 bulan. Enggak sih, enggak per 6 juga. bulan. Kita kalau misalkan belanjanya udah beli. Benar. Kan bisa ada perputaran. Perputarannya. Tinggal kontak-kontak aja sama saya. Siap, pemirsa. Tuh, kalau ada pemirsa yang minat kerjasama, terus ingin membeli domba, buat apa aja, buat potong, buat kurban, buat akikah, datang aja langsung ke Kang Asep. Katanya di Legok Bakonya, Kang Asep. Ya, Mon. Nah, itu datang aja langsung. Kang Asep, terima kasihnya berbagi ilmu Ya, tentang sami-sami. domba, hatur nuhun meluangkan waktu ya. Pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyintrik Tapi Nyintrik, masih di Bapeng Channel. Sampai jumpa.